Nggak beli saham, nggak dosa. Halo, selamat malam. Nama saya Yusuf Arifin Yusuf. Kalian yang baru pertama kali main ke channel ini, welcome to our channel. Di channel ini saya berbicara tentang pasar saham, tentang investasi, tentang properti, maupun seputar tentang bisnis. Dan kita sudah menabung saham selama 12 bulan. Buat kalian yang belum pernah nonton videonya, kalian bisa nonton di sebelah sini. Dan kebetulan bulan ini ya, kita menambah investasi kita dari 2 juta per bulan menjadi 2,2 juta. Karena saya berpikir 1 tahun kita sudah naik gaji, investasi kita juga harus ditambahkan lagi. Dan hari ini saya ingin sharing kalau ya kita bisa lihat kita punya portfolio di sebelah sini. Ada 3 saham yang sedang floating profit dan ada 1 saham yang masih floating loss. Hari ini saya ingin sharing adalah kalau tidak nabung saham atau kalau tidak membeli saham itu tidak dosa. Saya punya seorang teman, beliau adalah passive founder yang menjadi suhu saya, mentor saya juga dalam dunia saham. Saya belajar banyak tentang saham sama dia, dan dia pernah mengeluarkan kata yaitu adalah tidak beli saham tidak dosa. Kenapa saya ngomong seperti itu? Dan akhir-akhir ini saya baru merealize-nya atau mengerti makna daripada kata-kata yang disebutkan. Contoh misalkan di portfolio kita sekarang kita punya 4 saham, yaitu ada S Hardware yang sedang floating profit sekitar 40%, bahkan kemarin sempat turun ke 30%, tapi saya tetap hold karena saya percaya S Hardware masih bisa naik lebih tinggi lagi. Dan kita punya 2 saham juga yang sedang floating profit sekitar 4-5%, yaitu saham BASE dan juga saham BMTR. Dan tentu kita juga punya saham Toto yang sekarang lagi minus 15%. Nah, Toto ini saya sendiri juga pernah ikut RUPS-nya, pernah ngobrol sama direksinya, di mana ya dari mereka juga ngomong kalau pendapatan Indonesia memang bertumbuh single digit, tapi pendapatan ekspor itu menurun karena ya kita bisa tahu ya ekonomi di luar negeri itu sedang tidak baik-baik saja. Dan prediksi tahun 2024 juga, yaitu di mana ada tahun pemilu, biasanya ya penjualannya juga sedikit menurun gitu. Jadi kita bisa lihat ya pendapatan di tahun 2023 sampai 2024 saham Toto ini akan biasa-biasa aja. Otomatis laba bersih juga akan biasa-biasa aja. Nah, oleh karena itu kita bisa lihat ya harga saham Toto ini sekitar average-nya sekarang ada di Rp226. Ya, kita sedang minus 15%. Lalu menurut saya harga wajarnya ada sekitar harga Rp200. Kalau sekarang kita punya uang ya 2,2 juta ya, dan kita ingin beli sahamnya, otomatis kan harga rata-rata kita bakal turun, bener. Cuma menurut saya ya di harga 226 ini sekarang kita beli dengan harga yang sedikit mahal. So, saya ingin mengambil kata-kata daripada passive founder, yaitu di mana tidak beli saham tidak dosa. Ya udah, uang yang kita punya yang harusnya kita beli atau menabung saham di bulan ini, ya udah kita diemin dulu di kita punya RDN, biarin aja. Nanti kalau harga saham Toto ternyata turun ke 200, baru kita sikat, kita beli lagi. Contoh misalkan sekarang bulan 6, bulan Juni 2023 kita nabung 2,2 juta. Ternyata bulan Juli belum turun juga, ya udah kita nggak apa-apa. Tambah lagi 2,2 juta menjadi 4,4 juta yang uang nganggur kita taruh di kita punya RDN. Nanti tunggu harga saham Toto bisa ke 200, baru kita beli sekaligus 4,4 juta kita beli sekaligus di harga 200. Daripada sekarang ya 226 kita beli 2,2. Nanti turun 210 misalkan atau 200, baru kita beli lagi 2,2 juta. Jadi kalau saya sekarang lebih prefer ya kita tunggu dulu, kita taruh di RDN dulu, tidak beli saham, tidak dosa. Tapi mungkin ada sebagian teman yang bilang kalau misalkan ya nabung saham yang penting konsisten aja, bener. Tapi saya juga karena menabung saham ini sudah mulai beberapa tahun terakhir, dan saya juga menganalisa beberapa saham, contoh misalkan saham Bank BRI, yang orang bilang kalau nabung saham bank pasti untung, belum tentu. Karena ya saya pernah bikin video, kalau kalian beli nabung saham Bank BRI 2020 untung, 2021 untung. Tapi kalau kalian menabung saham Bank BRI tahun 2022, kalian beli di awal tahun 2022, setiap bulan kalian beli terus, ya sampai akhir tahun 2022, lalu di awal tahun 2023 kalian pengen jual, ternyata rugi.
masih mendingan deposito. Kok bisa? Ya bener, kenyataan begitu. Karena saat tahun 2022, harga Bank BRI ini ya, kebetulan harganya di situ-situ aja. Nggak naik, nggak turun gitu loh. Ya, kebanyakan malah turunnya gitu. Jadi, kadang-kadang timing ini atau kita bilang valuasi ini cukup penting. Ya, saham Bank BRI bagus nggak? Bagus. Secara kinerja kita bisa lihat tahun 2022. Ya, pendapatannya dan laba bersihnya all time high. Tapi mahal nggak? Menurut saya mahal. Jadi kalau sekarang harga BRI udah di 5.000 lebih, ya saya nggak akan beli. Sama seperti Toto, harga sekarang 226 dan kita tahu kinerja ternyata biasa-biasa aja, ya udah kita nggak beli dulu. Kita beli di harga lebih murah. Jadi margin of safety kita lebih besar, dan ya artinya kalau misalnya harga turun lagi, misalkan harga amit-amit harga Toto misalkan turun ke 150, berarti kita masih punya spare yang lebih oke dibanding kita beli di 226. Ternyata turun ke 150 gitu kan. Jadi menurut saya ya kita harus menjaga margin of safety-nya supaya kalau kita ruginya nggak parah-parah banget. Sama seperti Bank BRI. 5.000 mahal nggak? Menurut saya mahal. Jadi kalau harga BRI mungkin turun ke 4.500, saya baru bakal mulai beli. Kalau sekarang 5.000 lebih, saya biarin aja. Saya tahu perusahaan bagus, tapi mungkin bukan kesempatan buat saya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman, dan menurut kalian apabila video ini bermanfaat buat kalian, silahkan support saya dengan tekan tombol subscribe, tekan tombol like, dan juga mungkin bisa share ke teman-teman kalian yang menurut kalian membutuhkan. Dan silahkan follow juga saya di Instagram Yusuf Arifin Yusef. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam cuan dan bye-bye. Salam nabung.